santet gua, nggak perlu muntabaku, yang penting spesifik aja gua tahu penyakitnya kapan dan apa yang akan terjadi, maka lu akan mendapatkan alpat. Dan gua garansi, gua jamin, dan gue siap untuk bikin perjanjian resminya kita. Santet sekarang canggih-canggih. Oke, canggihnya gimana? Canggihnya itu begini, seakan-akan kena angin duduk gitu ya. Oke. Toto meninggal ya. Oke. Nah, kalau diwujudkan ke benda pasti itu. Tidak semua orang bisa disantet. Tadi kan ada hitungan hari naasnya. Kalau orang nggak tahu hari naas bisa juga. Ferry Irwandi, Anda mungkin belum jauh terbangnya. Kalau menantang, jangan menantang ikan di air di daratan, nggak ada ikan. Tantanglah ikan di lautan, pasti banyak ikan. Kalau Anda sebenarnya saya perhatikan ini bukan ingin tahu. Kalau ingin tahu pasti ada santet itu. Karena ini Indonesia loh, Nusantara ini. Tapi ini Anda menantang. Kalau menantang, bikin sebab. Bila perlu sama anaknya dukun santet sekalian. Pukul anaknya sekali. Saya pastikan Anda kena santet. Halo semuanya, selamat datang kembali di Haluan Misteri. Beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan satu orang tamu sebagai narasumber, sebagai pembicara yang sangat insightful. Pemahamannya tentang dunia mistis, dunia misteri ini sangat dalam sekali. Dan seperti yang dibicarakan di beberapa waktu yang lalu, bahwa konten berikutnya kami akan membahas terkait dengan yang namanya santet. Seperti apa bentuknya, sejarahnya bagaimana, apakah ada perubahan dan pergeseran dari bentuk-bentuknya, sistemnya, mekanismenya, dan seperti apa. Gue sangat tertarik banget untuk membahas ini, untuk menjadi lebih mendalam lagi, lebih masyarakat supaya bisa lebih memiliki pemahaman yang lebih baik. So, Sobat Halu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ki Prabu Pati. Terima kasih Ki Prabu Pati sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat ketemu kembali. Ki Prabu, terima kasih sudah hadir kembali lagi di sini. Dan Ki Prabu juga menepati janji kemarin bahwa nggak akan pernah bosan datang sini ya. Terima kasih Ki. Karena memang pemirsa, penonton yang di konten ini kemarin juga ada banyak banget yang kemudian bereaksi di kolom komentar. Which is bagus banget kan. Kali ini seperti yang kemarin kita diskusikan, saya pengen ngebahas lebih dalam. Mungkin Ki Prabu bisa memberikan satu insight pemahaman terkait dengan dunia santet. Terkait dengan dunia santet ini, fenomena yang saat ini berkembang belakangan, memang ada banyak orang yang kemudian menantang para dukun, paranormal, orang pintar. Emang santet itu ada? Apakah benar-benar nyata? Dia memberikan sebuah challenge, tantangan, siapapun yang bisa menyantet dia, maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 miliar rupiah beserta 1 mobil Alphard. Ini sudah berjalan kalau nggak salah di bulan kedua atau bulan ketiga dan belum ada apa-apa. Cerita-cerita seperti ini juga sebelumnya dilakukan sama pesulap merah. Bahkan pesulap merah lebih ekstrim, mendatangi ke perguruan-perguruan, menantang gurunya apakah benar ilmu apa sih yang tenaga dalam dan sebagainya. Sebelum kita membahas tentang konten kreator ini yang bernama Ferry Irwandi, saya pengen tahu dulu, kita ngobrolin membahas tentang sejarahnya ilmu santet ini dan apakah ilmu santet atau sihir ini juga pernah dibahas mungkin dalam sebuah kitab suci atau mungkin kitab-kitab yang lain. Mungkin Ki Prabu bisa membantu untuk memberikan pencerahan untuk ini. Gimana Ki? Baik, terima kasih Mas Radit atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ki Prabu Pati dalam hal ini, untuk memberikan suatu berbagi pandangan, pengetahuan sedikit yang saya miliki ini untuk supaya bisa menjadi pertimbangan bagi para pemirsa tentunya, sehingga tidak semuanya disalahkan dan tidak juga semuanya dibenarkan. Di dalam hal ini saya bertindak tidak membela siapapun, tidak membela dukun santet, juga tidak membela yang kontra dengan dukun santet seperti Marcel kah, pesulap merah kah, atau siapalah begitu, atau Ferry seperti itu. Tapi dalam hal ini saya ingin mendudukkan perkara pada tempatnya.
supaya tidak semuanya salah dan Supaya tidak juga semuanya benar. supaya tidak simpang siur ya. Tidak simpang siur. Ya. Jadi sebenarnya santet ini itu adalah bagian, part of namanya. Part of tadi itu adalah bagian daripada yang disebut tadi itu zaman dahulu itu disebut sihir namanya. Oke. Terus kemudian kalau di luar juga ada yang namanya di luar negeri tadi voodoo namanya. Voodoo ya. Teknik kerjanya beda-beda. Kalau di Indonesia ini karena budaya ini terkait tradisi dan budaya di kita ini ada yang klinik seperti itu. Di sini terkenalnya dengan globalnya itu disebut guna-guna namanya. Guna-guna, oke. Guna-guna. Jadi secara global itu guna-guna. Nah, di dalam guna-guna tadi itu ada santet, ada teluh, Oke. ada tenung, ada pelet Oke. dan lain-lainnya. Oke. Itu beda-beda. Beda-beda. Oke. Beda-beda. Nah, hari ini yang kita mungkin mau bahas sedikit ini sekilas ini adalah terkait masalah santet itu apa sih? Gitu ya. Jadi apa perbedaan santet dengan teluh, Tenung dan tenung, pelet? Kalau pelet udah pasti tahu dong. ya. Pengasihan udah pasti tahu dong. Iya. Ya, bisa mani gajah, bulu perindu dan lain-lain gitu ya. Ya macam-macam itu. Nah, jadi santet itu adalah ketika orang punya masalah. Misalnya Mas Radit nih punya masalah disakiti oleh orang. Ya. Muncullah nafsu Mas Radit, dendam, kesal itu. Nah, Mas Radit pergilah ke orang yang memang kerjanya santet. Santet itu baru akan terjadi kan kalau ada pasien yang punya masalah. Kalau si pasien tadi tidak punya masalah, santet itu tidak bisa. Tidak berlaku. Misalnya Mas Radit nantang saya ini dukun santet, saya nggak akan bisa menyantet Mas Radit. Kecuali Mas Radit nyakitin anak saya, nyakitin pasien saya. Pasien saya yang datang ke saya, dasar daripada nafsu tadi itulah yang saya pakai untuk saya menghantam Mas Radit. Kenapa? Karena santet itu pasti negatif energinya. Oke. Makhluk yang dipakai pasti negatif. Cenderung kepada ya iblis lah, apalah kan begitu ya. Oke. Artinya energi negatif yang saya pakai berdasarkan nafsu, dendam, marah daripada Mas Radit. Baru saya bisa nyantet. Oke. Yang musuhnya Mas Radit siapa begitu ya. Nah, jadi santet itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang itu masuk ke dalam tubuh. Oke. Ya, perbedaannya nanti antara teluh, tenung beda. Kalau santet itu cenderung menyakiti orang dengan cara mengirim kebendaan tadi itu ke dalam tubuh orang. Isi apa? Macam-macam. Tidak hanya paku, tidak hanya jarum, bisa rambut, macam-macam dan lain-lainnya. Apakah harus logam? Tidak juga, ya kan? Di Bali terkenal juga ada leyak namanya. Ada juga dipakai kepada hal yang negatif, nyantet dengan jenis leyak. Dia bukan paku, bisa wujud apa, tapi masuk ke dalam tubuh orang. Oke ya. Nah, apa perbedaan santet dengan teluh? Kalau teluh itu dia semacam kayak kita sering gatal-gatal, supak namanya. Supak itu kayak bentol-bentol gatal itu benanah. Kalau nanahnya di sini udah sampai ke sini, biasanya orang meninggal. Biasanya yang umur memang Allah yang urusannya Allah ya. Artinya urusan usia, urusan umur tadi kehendaknya Allah. Gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara santet tadi itu, santet itu mengirim suatu kebendaan ke dalam tubuh orang. Masuk. Teluh itu apa? Teluh itu mengirim sesuatu ilmu yang negatif tadi itu menghantam kulit luarnya orang. Bentol, bengkak, benanah, muka rusak, segala macam itu disebut teluh. Nah, kemudian apalagi perbedaan tenung. Tenung tadi itu adalah mengirim sesuatu kekuatan semacam hipnotis atau telepati sistem jarak jauh tadi itu menghantam pikiran orang. Sehingga dia tidak sadar diri, dia tiba-tiba lari ke arah jalanan, kemudian ditabrak oleh mobil. Kemudian ditabrak oleh mobil. Gitu? Jadi orang beranggapan oh dia kecelakaan. Atau dia tiba-tiba naik ke atas gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi, tiba-tiba dia lompat. Oh, dianggaplah bunuh diri dan segala macam. Jadi kamuflase itu terjadi. Wah, ini menarik banget ya. Karena berarti, sorry saya potong ya Ki. Tenung itu bisa merasuki alam pikiran, alam bawah sadar untuk si korbannya ini melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Bahwa kemudian lebih serem yang ini dong ya. Karena tidak ada bentuknya. Artinya kalau santet, teluh tadi ya, yang kulit itu terlihat secara fisik bahwa dia ngerjain segala macam. Tapi kalau misalnya tenung, sulit untuk dideteksi.
bahwa kemudian si korban terlihat sebagai orang yang sudah hilang akal. Betul. Dan ada banyak juga cerita-cerita dia mendapatkan bisikan segala macam untuk dia lompat dan sebagainya dan sebagainya. Wah, itu lebih serem lagi berarti tingkatannya ya. Karena yang masyarakat Indonesia pada umumnya tahu semua ini menjadi satu bagian yang disebut sebagai santet. Betul. Berarti tenung ini luar biasa banget ya. Betul. Serem banget gitu. Serem. Oke, tadi santet, teluh, tenung, Ya. satu lagi tadi Pelet ya. oh pelet, kita udah tahu ya. Jadi saya ulang kembali, santet itu adalah orang mengirim kebendaan ke tubuh orang lain masuk ke dalam badannya. Oke. Bisa diwujudkan, bisa juga tidak diwujudkan. Oke. Misalnya seperti paku. Itu dia kirimnya lewat angin misalnya. Bisa diwujudkan, bisa juga tidak diwujudkan. Kalau orang mengerti ilmunya, namanya kulhu balik tadi itu, dia balikkan lagi dari angin kembali ke angin. Tidak usah harus diwujudkan. Dan satu hal Mas Radit, sistem paku dan jarum itu sistem kuno. Kuno. Jadi artinya ini kuno Old school tadi itu. nih. Ya, ilmu santet itu zaman ke zaman itu kan berganti, lebih canggih. Oke, berevolusi. Kalau itu bisa dideteksi dong oleh orang. Oke. Contoh beginilah ya. Ini kita bahas santet dulu ya. Contoh. Ada suatu peristiwa ketika saya berada di Jogja, tepatnya di daerah Bantul, ya. Ada satu orang bernama Supiati, mungkin nanti Mas Radit bisa buka di Google, di tahun 2012. Jadi wanita ini dulu menikah lah dia. Menikah, dia orang Ogan Komering tadi itu, orang Aceh Sumatera Selatan begitu. Kemudian berdomisili di dekat Lampung. Dia itu setiap hari mengeluarkan paku dari tubuhnya. Ada masalah dengan orang, terus kemudian mungkin dia itu ya, tembuslah dia kena paku dan segala macam. Dia hari ngeluarin paku, berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Secara medis sudah, alternatif non medis tadi sudah. Di Lampung tidak bisa. Suatu hari ada orang bilang sama dia, kamu harus nyebrang laut. Nah akhirnya dia nyebrang laut, dia berobatlah ke kampung halamannya, daerah Delingo tadi itu. Maksudnya Bantul. Nah berobatnya di rumah sakit Nur Hidayat namanya tadi itu. Setiap hari dia ada ribuan paku. Dan itu ada beritanya kok di Google tadi itu. MUI mengakui hal tersebut. Nah itu dicabut. Nah lucunya di rumah sakit Nur Hidayat ini ada tim pendoanya. Oke. Nah tim pendoanya, dia ada Huker namanya. Huker tadi itu bagian tim pendoanya. HU Care gitu. Dia tim pendoanya, dia diajarin berdoa. Itu setiap hari ada ribuan paku, ribuan jarum. Jadi kalau hari ini kita mengatakan tidak ada santet, itu santet. Ya. Kemudian apakah ini canggih? Tidak canggih. Santet sekarang canggih-canggih. Oke, canggihnya gimana? Canggihnya itu begini, seakan-akan kena angin duduk gitu ya. Oke. Toto meninggal ya. Oke. Nah kalau diwujudkan ke benda pasti itu. Nah jadi ini yang kita bahas ini di situ. Jadi santet sekarang canggih-canggih sekarang Mas Radit. Oke. Kalau masih paku sama jarum mah kelas TK namanya itu. Oke. Jadi santet kelas TK itu namanya jarum dan paku. Oke. Jadi bisa muncul, oh ini jarum, gampang dideteksi Oke. itu ya kan. Oke. Tapi yang tidak bisa dideteksi adalah sangat tipis perbedaan antara medis dan non medis tadi itu. Tiba-tiba pek dari perut, lambung, sesak di dada, meninggal. Oke. Ki, ini kan sebelum kita membahas jauh lebih dalam lagi ya, saya masih pengen saya ngomongin di permukaannya dulu nih Ki. Oke. Bahwa di dunia ini tidak hanya di Indonesia, ada di berbagai belahan dunia yang lain mengenal yang disebut sebagai black magic atau ilmu hitam dan sebagainya. Di Afrika terkenal sama yang namanya voodoo, di Eropa punya sebutannya sendiri, Amerika Latin juga punya penyebutannya sendiri, segala macam kayak gitu kan. Apakah metode dan bentuknya ini kemudian sama pengirimannya? Karena kalau misalnya kayak contohnya di Afrika itu kan mereka pakai boneka tuh yang ditusuk-tusuk segala macam, terus abis itu akhirnya si korbannya kesakitan sampai akhirnya bisa meninggal gitu. Apakah kemudian boneka voodoo ini dijadikan sebagai media? Apakah ini juga bisa diterapkan di Indonesia atau gimana sih tentang sihir dunia ini? Baik. Atau Ki Prabu juga pernah menghadapi nggak sih? Maksudnya orang yang dapat kiriman dari Afrika ke sini, gimana ceritanya? Baik. Terima kasih Mas Radit, pertanyaannya bagus, menarik gitu. Karena santet itu bukan hanya di Indonesia, Betul. ada. Di Afrika pun ada, Ya. di luar negeri pun ada, ya. Di Thailand pun ada. Nah jadi di luar negeri memang terkenal dengan voodoo, ya. Jadi dia ada sistem yang boneka terus dipakai jarum, tapi kan harus menggunakan darah biasanya. Ya. Sama ini Ki, media dari si korban, kalau saya nggak salah rambutnya Iya, kan. iya. Mereka diam-diam dipotong rambutnya atau kuku segala macam. Betul. Nah biasanya itu nanti dipakai darah, tapi sebelum dilakukan darah tadi biasanya
ada media daripada si korban tadi, entah itu pakaiannya, pakaian dalamnya. Terus kemudian ada juga yang disebut rambut, kuku. Artinya sesuatu yang dipakai ada bau daripada si korban tersebut. Iya. Nah, itulah yang dibawa nanti. Nah, itu dilakukan nanti tusuk sini, tusuk situ dan segala macam. Mungkin Mas Radit pernah nonton film Stephen Seagal. Nah, kalau orang di Amerika ini, mereka membuat ilmiah tadi itu lebih logika gitu. Oke. Ada film Stephen Seagal yang dia bertarung itu dan itu ada dia dihantam, disantet itu ada filmnya. Walaupun di terakhirnya kembalinya kepada Yang Maha Kuasa juga penyembuhannya. Tetapi hal itu terjadi ketika orang tadi itu tidak kuat secara imannya meninggal. Tapi satu lagi Mas Radit ya. Apapun yang terjadi di alam semesta tadi ini ya. Baik itu iblis pun. Apapun hajatnya, baik manusia, iblis, itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah belum berkehendak, orang itu selamat. Ada aja jalan untuk berobat. Ada aja orang yang datang tiba-tiba membantu untuk menyembuhkannya. Iya. Begitu ya. Benar, menarik. Nah, itu yang harus kita pahami di situ. Jadi tidak ada kejadian apapun di alam semesta ini yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menarik. Satu lembar daun pun jatuh di bumi ini atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menarik. Ya, jadi santet ini bisa terjadi pun, iblis pun memohonnya, memintanya kepada Yang Maha Kuasa juga. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Berarti orang tersebut diizinkan Allah kena santet itu sebab musabab dia harus meninggal dengan cara begitu. Tapi artinya semua itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikiannya ada bunyinya. Oke, Ki, balik lagi ke yang tadi, Ki Prabu pernah bertemu nggak dengan orang yang mungkin dikirim atau dikerjain dari misalnya dukun-dukun dari luar negeri, akhirnya gimana prosesnya? Kan harus bertempur dengan yang ada dari sana segala macam. Pernah sih, Ki? Baik, tapi ini boleh saya menyebut alamat rumah saja, boleh ya? Iya, oke. Oke. Republika, perempatan, arah kiri ke arah Kemang, ada rumah nomor 13, dulu ada bambu kuning di depannya. Oke. Oke. Dulu dia dikirimin orang patung boneka itu, kasih darah dan segala macam, sudah ditusuk jarum segala macam, dia taruh di depan pagarnya. Kemudian orang itu tahun 2004 bertelepon kepada saya, itu tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Ilmunya memang ilmu voodoo ini. Begitu dia kasih kirim ke saya itu ini ya, saya bilang jangan dipegang itu benda, biar saya selesaikan. Nah di situ saya ambil itu boneka tadi itu, darah semua ini, tapi sudah ditusuk ini kemaluannya, ini segala macam. Artinya target orang itu adalah itu, penghuni di dalam rumah, cuma ditaruh di depan pintunya. Artinya ada duplikat yang aslinya di rumah orang yang mengerjakan itu. Tapi yang ini ya saya ambil sama itu, barang itu saya kerjakan, malamnya saya bertarung. Ya, untungnya Allah menyelamatkan saya. Hampir juga, berat juga ya. Nah, jadi itu ada sistem ilmu dari voodoo ya, sistem ilmu yang dari luar negeri. Kebetulan almarhum dulu Gendeng Pamungkas itu Gepeng, yang katanya Raja Santet itu dulu ya kita berteman lah begitu ya. Saya banyak tanya-tanya sama dia juga seperti apa sehingga saya tahu bagaimana kelemahan ilmu santet tadi itu. Oke, gini Ki. Kan yang saya tahu kalau misalnya orang pintar, paranormal, dukun dan sebagainya itu tidak mungkin dia tuh sendirian. Artinya dia pasti mengandalkan makhluk misalnya bahwa dia melakukan satu perjanjian sama yang saya tahu ya sama Panglima Jin di satu tempat ketika dia melakukan tirakat dan sebagainya di mana dia punya kemampuan ini karena dia bersekutu misalnya ya di belakangnya. Dan dia kan pasti punya teman nih Ki. Dukun kedua, ketiga, keempat, kelima dan segala macam. Ketika dia diserang, ketika dia tidak mampu, biasanya dia akan minta tolong nih ke teman-temannya untuk bantu backup segala macam. Apakah ini juga terjadi sama si ini dari dukun yang di sana juga? Apakah dia sendirian pemain tunggal atau dia juga melibatkan teman-temannya? Otomatis Ki Prabu yang sendirian melawan mereka yang berkelompok, apa yang terjadi saat itu? Apakah Ki juga punya teman-teman yang akhirnya membantu Ki Prabu nggak? Ya, itu sama seperti kita. Kejadiannya sama. Misalnya kita manusia ini kita kalah, minta tolong teman, keroyok lah begitu ya. Dan itu terjadi juga di alam sana demikian. Mereka punya grup, punya tim mereka itu. Ketika dia kalah, dia pasti minta tolong lagi kepada orang. Bahkan Mas Radit, ini nggak usah saya sebut nama ya, terkenal Raja Santet. Gitu. Kemudian ada gurunya. Jadi gurunya daripada Raja Santet, meninggalnya juga kena santet. Oh iya. Iya. Oh iya. Mungkin karena sekali lagi di atas
ketoprak masih ada kerupuk Iya, ya. itu maksudnya. Jadi yang sekarang ini saya ini kan belajar ini kan dari pengalaman ya. Oke. Ketika saya membantu orang, menolong orang, saya kan harus punya pagar tubuh, ya kan? Pagar tubuh kan tadi minta sama Allah ya, seperti kakang KWHD hari-hari begitu ya. Jadi sahabat 4 atau malaikat 4 itu pagar tubuh kita yang paling bagus ya kalau kita Apa tadi amalkan. malaikat 4? Ya, jadi sahabat 4, malaikat 4 lah begitu ya. Oh, Nah, itu beda kan sama sedulur papat sama ya tuh? sedulur papat sama. Oke. Sedulur papat. Jadi 4 rasa kelima pancer lah. Oh. Nah, itu ya kita kalau orang Jawa bilang kakang KWHD hari-hari namanya. Nah, itulah pagar tubuh kita yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita bawa dan lain. Kalau itu kita gali, insyaallah terhindar daripada santet. Dan yang harus diperhatikan bahwa tidak semua orang itu bisa disantet. Nah, tidak semua. Tidak semua orang bisa disantet. Bagaimana pengertiannya? Pengertian itu begini. Tidak semua orang bisa disantet. Tadi kan ada hitungan hari naasnya. Kalau orang nggak tahu hari naasnya bisa juga. Ki, sebelum dilanjutin, ngomong-ngomong orang yang tidak bisa disantet, ada beberapa yang kemudian tadi Ki Prabu bilang berbalik atau kembali ke sana. Nah, ini saya cuma tahu dari film zaman dulu yang kemudian diyakini sama banyak orang ya. Katanya, apakah benar Ki tidak bisa disantet ketika dia tidur di bawah ketinggian 50 cm? Karena buat saya kasihan banget orang yang tinggal di apartemen. Pasti kena kan? Gimana Ki? Oke. Baik Mas Radit. Jadi begini Mas Radit. Kalau kita mengatakan orang tidak bisa disantet kalau dia tidur di bawah kan kasihan ya. Bagaimana yang perutnya buncit? Nah, Yang kalau dia tidur di lantai itu perutnya aja udah setengah meter lebih kan. Berarti dia badannya nggak kena santet, perutnya kena santet dong. Oke. Nah, sebenarnya begini. Memang makhluk halus tadi itu alam halus ya. Itu tidak bisa menyentuh sampai ke titik tanah yang terendah. Contohnya burung walet. Burung walet tahu ya, burung seriti walet. Dia terbang serendah-rendahnya dia tidak akan mampu menyentuh bumi. Kenapa? Karena dia punya medan magnet. Maka burung walet kalau kena bumi dia langsung mati itu. Di perjanjian. Nah, makhluk tadi itu dia tidak akan mampu menyentuh orang yang tidurnya menempel dengan bumi. Kenapa? Ada medan magnet di bumi tadi itu, gravitasinya tadi itu, dia nggak bisa menyentuh sampai ke bawah. Makanya kalau makhluk gentayangan kan kakinya melayang juga, dia tidak mampu menyentuh bumi tadi itu, ya. Ada dorongan ke atas tadi itu. Nah makanya kalau supaya orang terhindar dari santet, memang lebih bagus tidurnya di bawah. Terus kalau perutnya buncit setengah meter lebih nggak apa-apa, selama dia menyentuh daripada lantai. Terus bagaimana kalau yang di apartemen itu masalah? Iya benar. Jadi ini tips ya guys. Kalian kalau nggak mau kena santet tidurlah di dipan atau di pakai karpet. Kayak gitu ya. Ki, saya mau ngebahas soal ini Ki. Ada nggak sih tanda-tanda yang bisa diketahui sama calon korban yang mau kena santet gitu? Apakah dia mengetahui nih? Ada nggak sih tanda-tanda yang mungkin kalau orang awam tidak peka? Karena yang saya dengar, mungkin Ki Prabu bisa menambahkan atau mengkoreksi, 3 hari sebelum si korban ini kena, dia mencium aroma bau bangkai di sekitar dia. Apakah ini benar Ki? Atau gimana pandangannya Ki Prabu? Sebenarnya sahabat 4 kita yang dititipkan Allah tadi dalam kandungan orang tua kita tadi itu, sahabat 4 itu tadi itu sudah memberitahukan kepada kita. Bukan 3 hari, 7 hari sebelumnya. 7 hari ya? 7 hari sebelumnya. Sudah diberitahu. Misalnya tiba-tiba piring jatuh sendiri. Tiba-tiba ada suara yang bunyi di atas genteng, di atas atap. Bunyinya seperti kaca pecah, tapi sebenarnya genteng gitu. Nah itu sebenarnya kita sudah harus waspada itu. Terus tiba-tiba ada kucing yang datang. Ada kucing yang datang. Ingat, Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, binatang kesayangannya adalah kucing. Ya. Nah di Mesir itu kan salah satu sihir tertua di dunia. Mesir dan Athena itu sihir tertua di dunia. Athena sihir tertua, Mesir sihir tertua. Athena ilmu sihirnya turun ke Eropa, Polandia, Inggris dan lain-lain. Dari Mesir turun ke Gujarat. Dari Eropa dan Gujarat masuklah ke Nusantara. Dipadulah dan ilmu yang ada di Nusantara ini. Paling ngeri di dunia tadi ada ilmu di Nusantara. Nah, Rasulullah tadi itu banyak kucing yang datang sendiri ke rumahnya, dirawat, dipelihara. Ternyata itu bermanfaat. Apa bermanfaatnya? Ternyata itu
untuk antipati daripada sihir tadi itu yang ada di Mesir adalah kucing tersebut. Dan itu yang terjadi. Makanya kan Rasulullah banyak kucingnya itu. Apakah sengaja Rasulullah memeliharanya? Ya karena beliau sayang dengan kucing. Tapi ternyata itu bergunanya untuk mengantisipasi daripada ilmu-ilmu sihir yang ada di Mesir pada saat itu. Jadi jangankan kita, Rasulullah aja disihir kok zaman dulu. Cuman Rasulullah kan ya namanya kekasihnya Allah ya selamat aja. Iya, Kalau kita ini kan nggak ada backingan dari Allah ini kan jauh banget. Gitu backingannya langsung dari pusat soalnya. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu ada ya dari 7 hari sebelumnya. Salah satunya yang bisa mengantisipasi adalah misalnya Ki Prabu sampaikan adalah kucing tadi ya, bisa membantu dan sebagainya. Gini Ki, tadi Ki Prabu bercerita tentang rumah yang di Jalan Republika, Irket Republika tadi. Terkait dengan tadi ada boneka ya yang ditaruh di situ sebagai media. Ini satu hal yang menarik Ki. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu karena pandemi Covid segala macam, saya tuh punya satu hobi memelihara burung murai dan sebagainya. Satu waktu saya pernah transaksi untuk membeli satu burung, ternyata orang ini adalah yang disebut sebagai paranormal. Orang pintar dan segala macam. Saya nggak tahu, jadi saya datang ke rumahnya nggak terlalu jauh dari sini. Nanti kalau berkesempatan saya juga pengen ngundang dia, saya pengen ngobrol-ngobrol sama dia lagi. Di rumahnya dia juga memelihara ayam cemani 1 pasang. Terus ada satu kamar isinya pusaka dia semua. Bahkan dia dapat sertifikat dari, saya nggak lupa deh, Akademi Paranormal Indonesia atau apapun, saya nggak ngerti ya. Dia punya gelar sendiri juga dan sebagainya. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia bercerita bahwa Mas Radit ini ada yang nggak suka sama Mas Radit, orang dekat, biasanya kan gitu ya, orang dekat nih nggak jauh-jauh. Ada yang nggak suka, mungkin tetangga dan sebagainya sama Mas Radit, jadi rumahnya Mas Radit jadi panas. Itu yang pertama. Yang kedua, rumahnya Mas Radit dilempar sama tanah kuburan. Nah, apakah ini benar? Maksudnya apakah media tanah kuburan atau media-media lain? Karena saya pernah dengar juga tentang air bekas memandikan jenazah juga bisa digunakan untuk mencelakai orang dan sebagainya. Itu gimana menurut pandangan Ki Prabu? Baik. Terima kasih Mas Radit pertanyaannya. Yang ingin saya luruskan ini ya sebelumnya adalah masalah kucing ya. Kucing tadi itu biasanya kucing yang datang sendiri. Ya, kucing datang itu sendiri. Biasa datang sendiri. Biasanya tiba-tiba kucing itu datang sendiri. Terkait yang tadi itu, yang masalah media itu. Media kerja orang biasanya itu tanah kuburan, terus kemudian air mandi mayit, ya kan? Nah, tanah kuburan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang punya niat yang ini tergantung niat orang tadi itu, biasanya cenderung ke arah ya apa ya. Tanah kuburan ini biasanya dipakai oleh orang untuk hal-hal yang sifatnya ini loh, ada masalah terus dia harus buka, maka dia pakai tanah kuburan. Ada hal masalah yang tertutup dia buka pakai tanah kuburan. Tetapi yang parah sekali di sini adalah air mandi mayit. Air mandi mayit tadi itu, sisa permandian mayit tadi disimpan oleh orang, dipergunakan untuk dikirim yang namanya teluh, itu paling ampuh. Jadi air mandinya itu diambil, cara pengirimnya apa? Disiram ke orangnya, ke rumahnya? Kadang-kadang disiram ke rumahnya. Kadang-kadang dia numpang, kadang-kadang kita kenal sama orangnya. Dia datang ke orang pintar tadi itu, terus air mandi mayat tadi itu dikasih, dia numpang mandi di kamar kita. Di kamar mandi kita tadi dia kasih air tadi itu. Itu badan kita pun. Nah, itu salah satu jenis teluh itu. Beda dengan santet itu. Teluh ya. Itu teluh. Itu semua badan kita jelek semuanya. Hancur kita parah itu. Nah, kalau santet tadi kan sesuatu yang masuk ke dalam badan. Kalau teluh tadi itu sesuatu yang dari di luar badan. Apa di luar tubuh kita, di kulit apa segala. Itu parah juga itu. Itu panas sekali itu, kita kayak terbakar begitu. Nah, itu yang dipakai tadi itu air permandian mayit. Salah satunya sama itu bulu bambu namanya. Bulu bambu yang halus tadi, yang seperti bulu harimau, bulu bambu itu gatal-gatal, persis totol-tutol macan itu. Itu namanya teluh. Tadi Ki Prabu juga menyampaikan bahwa tidak semua orang bisa dikirimin santet, teluh dan sebagainya. Ketika misalnya ada satu orang rumahnya disiram air bekas mandi mayit atau tanah kuburan dan segala macam, apakah itu kemudian menjamin pasti orangnya bisa menjadi celaka atau tidak juga gitu?
Nah, ini kadang-kadang gini, Karena Mas. jangan sampai disalahartikan, nanti ada orang nggak suka tinggal dilemparin aja si tanah kuburan yang dia ambil ke rumah orang yang nggak disuka gitu. Atau ada perlu ritual khusus nggak supaya jangan sampai pemirsa ini juga sembarangan gitu melakukan hal ini gitu. Kalau menurut saya ya, yang saya biasa menolong orang yang terkena santet, teluh dan tenung, pelet dan lain-lainnya, yang paling parah itu sebenarnya tenung. Tenung, oke. Tenung itu sulit terdeteksi. Ya. Dia seperti orang gila, tapi tidak gila. Hmm. Kalau di kampung saya itu, di daerah saya itu, ada namanya burung tujuh, namanya hantu tujuh. Oke. Itu kalau udah kena hantu tujuh, susah banget obatnya. Itu bisa merangkak di dinding orang seperti cicak. Oh ya? Iya, bisa merangkak di dinding orang seperti cicak itu. Itu tenung. Itu bahaya. Dan tiba-tiba dia bisa manjat tuh pohon kelapa itu, dia loncat ke bawah. Jadi kita mau tuduh orang tersangka sulit. Iya. Kenapa? Nggak bisa terdeteksi. Sulit sekali. Iya. Kalau santet masih lebih mudah kita deteksi. Apalagi kalau cuma paku dan jarum. Iya. Masih kelas anak TK. Iya. Santet ada kelas tingginya. Oke. Seperti sekolah aja Mas Radit. Iya, Ada sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Santet pun begitu ada kelas-kelasnya. Menarik karena kalau kita ngomongin tadi santet, paku dan segala macam, orangnya masih hidup nih korbannya. Ya, ada. Masih bisa dibantu untuk disembuhkan. Tapi kalau tenung masuk ke pikirannya kan tiba-tiba dia mencelakakan diri dia, pada akhirnya meninggal udah telat, udah terlambat, nggak bisa diobati lagi. Oke. Yang saya tahu ada lagi tuh, saya juga nggak begitu mengerti terkait sama yang namanya Banaspati. Banaspati itu apa sih? Banaspati itu adalah suatu makhluk di tengah hutan. Dia menyala seperti api begitu, kayak bola begitu. Dan dia netes-netes itu, apinya netes-netes ke bumi itu. Cus, cus. Itu kalau kita di hutan, hati-hati betul kalau malam. Itu Banaspati itu bisa masuk ke ini ya kita nih, bolong kita dari belakang. Dan dia di pohon dia menempel, dia ketawa itu, kakak. Nah itu, itu di pohon nanti api ya, cep, jangan berdiri di bawah dia habis. Terbakar kita semua Banaspati. Nah, oleh orang-orang yang menganut ilmu santet, itu biasanya mereka bersekutu dengan Banaspati. Salah satu sarananya Banaspati tadi itu. Kalau leak kan beda lagi kalau leak ya. Ini Banaspati. Jadi orang itu biasanya ke hutan. Mas Radit pernah tahu ilmu kebal juga ya? Nanti saya jelasin ya. Oke. Ini dia pergi ke hutan, kemudian ke hutan dia menemui Banaspati tadi yang di hutan itu. Banaspati itu di hutan tapi ada tanda-tanda tertentu. Tidak semua hutan ada berarti? Tidak semua hutan ada, Oke. ya. Ada tanda-tanda khususnya. Nah, nanti dia tirakat di situ, kemudian dia menyatu, dia ketemulah Banaspati tadi, dia menyatu, bikinlah perjanjian mereka bersekutu. Nah, si Banaspati ini dipakai untuk mengirim kepada orang biasanya. Itu masuk jenis santet. Oke, Banaspati ini bentuknya makhluknya seperti apa, Ki? Makhluknya tadi ya seperti bola, tapi bentuknya kadang-kadang kayak kepala orang, ada yang bulat saja, macam-macam dia. Cuman dia menetes seperti darah begitu, tapi api kayak api jatuh, Iya, oke. cis gitu. Itu bentuk aslinya dia memang seperti itu atau ada bentuk lain kan mereka kan bisa berubah bentuk. Iya, iya bisa berubah, tapi dia ketawa selalu. Bentuk aslinya seperti Ciri itu. khasnya pasti ketawa, kakak. Itu sama, dia orang itu bikin perjanjian sama juga kayak orang ilmu ada kebal yang misalnya gitu, dia bikin perjanjian di hutan tadi itu, dia ada pohon yang kalau dipotong tuh darah keluar. Iya. Nah, nanti kalau dia debus itu suka keluar darah itu sebenarnya pohon tadi yang dipotong. Itu perjanjian kayak begitu juga. Nah, itu sama Banaspati dia bikin perjanjian gitu. Cuman Banaspati dipakainya untuk dikirim kepada orang, Mencelakai orang. mencelakai orang. Itu Banaspati itu. Oke. Dahsyat Banaspati itu. Luar biasa dahsyatnya Banaspati. Dia kalau menghantam itu hangus kita di sini. Masuk ke dalam seperti terbakar. Oke. Bisa dicegah nggak, Ki? Banaspati atau ilmu santet apapun di atas langit pasti ada langit. Oke. Setiap ilmu hitam tadi itu pasti ada kelemahannya. Oke. Yang kita perlu belajar di sini adalah tahu bagaimana apa kelemahannya ilmu tersebut. Makanya saya dari dulu itu saya itu selalu menolong orang yang teraniaya seperti ini. Dari situlah saya belajar di mana lemahnya makhluk ini. Oke. Kalau dari cerita pengalaman Ki Prabu sendiri, cerita yang paling membuat Ki Prabu paling kewalahan waktu itu melawan apa? Ya salah satunya Banaspati. Banaspati itu ya, kewalahan tuh ya. Kewalahan juga. Kenapa? Dia jenisnya beda-beda ya. Dihantam kembali lagi, Dia ada koloninya, ada teman-temannya. Ya mau nggak mau kita harus kasih tangkal di rumahnya itu. Kita bikin tangkal, kita bikin rajah terus dikasih tangkal. Contohnya ijuk misalnya lidi ijuk yang khusus.
Misalnya kayak kalau kelapa kan ada namanya sodolanang. Sodolanang artinya lidi yang jatuh menancap ke bumi. Oke. Nah, tancapannya juga dilihat, kepalanya atau apanya itu yang dilihat. Oke. Nah, ijuk itu ada jenis tertentu dia, lidi ijuknya. Itulah buat tangkal. Buat tangkal, salah satu buat tangkal daripada banaspati ini. Mengerikan banaspati, Iya, sangat mengerikan. mengerikan. Dan sulit berarti ya penangkalannya ya. Tingkat tinggi nih biasanya. Artinya kalau misalnya Ilmu santet tingkat tinggi nih. iya, artinya kalau misalnya orang yang seperti Ki Prabu ilmunya tidak tinggi mencoba untuk menghadapi Banaspati itu sendiri bisa hancur tuh si dukun ini kalau ilmunya nggak tinggi-tinggi banget. Hancur dan kita bisa mati juga. Kalau Allahnya belum menghendaki, memang belum ya. Iya. Tapi alhamdulillah selama ini kan dijaga oleh Allah. Nah, Mas Radit saya kasih satu tips, mau nggak? Gimana? Oke ya. Mau ya. Iya. Tapi amalannya harus kuat ya. Al-Fatihahnya dibaca terus ya. Oke. Cari rumah yang ada di depan rumahnya pohon pisang. Oke. Boleh di sampingnya, boleh di jendelanya misalnya ada pohon pisang, boleh. Ya di depan pintu seberang itu ada pohon pisang, boleh. Oke. Ketika pohon pisang tadi ada buahnya, kemudian ada jantung pisang. Nah, benang jahit tahu? Oke, ini buktiin ya. Oke. Ambil tali benang tadi itu, benang jahit tadi itu, ikat di jantung pisang. Ikat di jantung pisang. Tarik benang tadi itu, ikat di jari jempol kaki. Tidurlah depan pintu. Mas Radit nanti akan ketemu dengan kembaran daripada Banaspati. Wah. Kalau mau ketemu. Iya. Kalau mau ketemu ya, Iya. kalau mau ketemu dengan Kembaran Banaspati itu dengan ya? kembaran Banaspati. Oke. Lakukan di maghrib malah bila perlu. Tidurlah depan pintu. Tapi ikat di jempol. Iya. Di jempol sini, benang yang satunya itu ikat di jantung pisang, diikat. Nah, buktikan sendiri barang itu ada. Tapi ingat, supaya Mas Radit tidak kena, celana dalamnya pakai yang terbalik, itu tipsnya. Oh. Ini karena Mas Radit saya kasih tahu, tapi kalau mau lihat dulu nggak apa-apa. Wah, kalau saya pakai jadi G-string gitu nanti. Depannya ke belakang. Enggak, maksudnya bukan kayak Superman, celana dalam di luar. Iya. Celana dalamnya di dalam, tapi dipakainya terbalik. Oke, supaya dia, Mas Radit hanya lihat, tapi tidak dia ini. Oke. Iya. Oke, nah itu. Tapi kalau mau coba yang lebih ekstrim, celana dalamnya jangan dibalik, biar ketemu sekalian. Iya. Insya Allah Iya. pasti ketemu. Insya Allah pasti ketemu itu. Ki, saya bukan yang ngeles ya, tapi kebetulan depan rumah saya nggak ada pohon pisang. Saya mau coba, tapi nggak ada Ki, jadi nggak bisa. Ya boleh, nanti tidur. Oke. Jadi apakah Banaspati ini satu sihir yang terkuat atau ada lagi di atasnya Ki? Ada lagi di atasnya. Tapi dia salah satu yang terkuat. Ya. Oke. Dia ada jenis leyak juga. Leyak ini macam-macam loh. Ada telapak tangan, ada kepala orang saja, ada yang ayam, tapi kepalanya kuda. Jadi leyak itu tidak satu jenis. Leyak juga ada jenis leyak yang untuk pengobatan, ada juga jenis leyak yang untuk mematikan. Oke. Jadi leyak ini ada dua. Ada leyak yang bisa dipakai untuk hal yang baik, ada leyak yang dipakai untuk hal yang jahat. Oke, menarik. Jenisnya santet juga sama. Oke, saya balik lagi ke media tadi Ki. Pengiriman si santet ini seperti contohnya Banaspati dan sebagainya, apakah juga kalau ditambah dengan air mandi mayit atau si tanah kuburan ini menjadi lebih ekstrim lagi atau sama aja? Biasanya orang itu kalau dia santet, maka dia santet. Tapi kalau kita memakai air mandi mayit tadi segala macam, biasanya itu dia masuknya jenisnya teluh dia. Teluh ini juga nggak main-main. Teluh ini nggak main-main. Saya mau cerita tapi harus di off record kan ya. Ada saya mau cerita itu masih senior saya gitu ya. Baik. Ya dia sampai waktu itu dia baru lulus. Ya ini nanti tolong ditit ya. Tit gitu ya. Yeah. Nah, lulus dari Akmil lah gitu ya. Dan 2 lah gitu ya. Berangkatlah dinas ke sampai di itu dia kenal sama satu orang wanita. Pacaran lah ceritanya. Tapi karena dia dipindah tugaskan lagi kan dia nggak jadi kawin nih. Ditinggal. Nah, seperti tadi saya katakan, santet itu tidak akan bisa dilakukan kepada siapapun kalau tidak ada case-nya, tidak ada sebabnya.
Karena santet itu akibat daripada sebuah sebab. Yang dibalas ketidakikhlasan dibalas dengan samalah begitu ya. Tidak ikhlas maka dibalas dengan nafsu namanya. Begitu ya. Akhirnya ya kan, masih senior saya tadi itu. Dia nggak naik-naik pangkatnya. Ininya keluar terus gatal, terus ininya keluar terus semua rusak semua. Berobatlah waktu itu ke ada kiai lah di Sakti lah daerah itu Jakarta Pusat ya. Malamnya kiai itu didatengin sama harimau, dipijak-pijak kiai itu. Ya, Jakarta Pusat. Dipijak-pijak, diinjak-injak sama itu, nggak sembuh. Akhirnya berobat ke kampungnya. Sembuh dengan satu catatan, tidak boleh menyeberang lautan. Tapi karena dinas, mau nggak mau kan nyebrang lautan, kena lagi. Sampai pensiun dia nggak, pangkatnya cuma light call saja itu. Nah ini ya, hati-hati. Juga nggak main-main. Ini ya Nggak keras, main-main. keras ya Oh, di sana ya. luar biasa. Oke. Menarik karena gini, lanjutannya adalah fenomena yang tadi saya sampaikan di awal. Ada satu orang YouTuber yang dia pengaruhnya juga sangat besar ya. Dia saya lupa 1,6 juta subscribers di YouTube, di Instagramnya juga besar sekali pengaruhnya. Dia kemudian beberapa waktu yang lalu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu menantang seluruh orang yang ada di Indonesia untuk menyantet dia. Siapapun yang berhasil menyantet dia akan diberikan uang 1 miliar plus 1 mobil Alphard sebenarnya. Nah, dia berangkat dari pemikiran kalau memang santet itu ada, bahwa dia akan jadi seorang martir yang pada dasarnya santet ini bisa atau makhluk gaib ini bisa digunakan untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu. Apa namanya, kalau sekarang kita sebutnya sebagai 4.0, teknologi 4.0, ini bisa langsung lompat ke 100.0. Karena untuk kita menang perang, kirim aja itu Israel, santet segala macam, serangan-serangan seperti itu. Jadi ada 2 pertanyaan. Apakah bisa kemudian kita mengirim ke orang itu santet gitu, atau ke negara lain gitu, serang semuanya? Pendapat Ki Prabu gimana? Kenapa si Ferry sampai dengan hari ini tidak ada yang berhasil menyantet dia? Baik, makasih Mas Radit. Siapa namanya? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Kurang jauh terbangnya Ferry Irwandi itu ya. Oke, gimana Ki? Begini ya, Ferry Irwandi, Anda mungkin belum jauh terbangnya. Jadi Mas Radit, tolong dibedakan dulu orang yang ingin tahu atau menantang. Menantang, ada nggak santet? Ada tadi dalam maknanya ingin tahu, atau dalam maknanya meremehkan atau melecehkan. Artinya menantang. Itu harus dibedakan. Itu kan sifatnya menantang tadi. Kalau menantang, jangan menantang ikan di air di daratan, nggak ada ikan. Tantanglah ikan di lautan, pasti banyak ikan. Jadi kalau menantang santet ada dan tidak, pergilah ke daerah Banyuwangi, ya sudah terkenal. Silakan pilih paketnya di sana. Pergilah ke daerah Banten, pergilah ke daerah Kalimantan di Dayak sana, tinggal pilih paketnya. Caranya Mas Ferry ya. Kalau Anda sebenarnya saya perhatikan ini bukan ingin tahu. Kalau ingin tahu pasti ada santet itu. Karena ini Indonesia loh. Nusantara ini. Tapi ini Anda menantang. Kalau menantang, bikin sebab. Bila perlu sama anaknya dukun santet sekalian. Pukul anaknya sekali. Saya pastikan Anda kena santet. Kalau nggak ada sebab, nggak mungkin ada akibat, Mas Ferry. Jadi Anda ini memperbodoh masyarakat aja sebenarnya. Jadi kalau ingin menantang santet, Anda sakiti orang di kampung santet. Pasti Anda kena santet. Kalau Anda nggak nyakitin orang, santet itu ada etika, Mas Ferry. Jadi semua ilmu itu ada etika. Mau ilmu hitam, ilmu putih, ilmu apapun itu, dia ada etika. Makhluk itu tidak bisa disuruh kalau tidak ada nafsu. Ketika ada kebencian, kedengkian, maka makhluk itu bisa merasuk. Disitulah makhluk itu bisa disuruh. Jadi Mas Ferry, Anda berbicara sebenarnya bukan pada tempatnya. Menantang ada ikan di daratan. Tantanglah ikan kalau di lautan. Pasti ada ikannya. Tinggal banyak atau tidaknya ikan tersebut. Artinya di lautan tadi ada lumbung ikannya juga. Pergilah ke Banyuwangi, Mas Ferry. Insya Allah saya pastikan Anda kalau menantang, Anda ketemu lawannya di sana. Oke. Kalau nanti kena Mas Ferry, catat ya, Ki Prabu Pati.
hubungi nanti Mas Radit. Insya Allah nanti kalau Allah mengijabah saya bantu Anda kalau udah kena santet. Ya, terima kasih Mas Ferry. Oke. Semoga jadi perhatian buat Anda itu. Menarik. Kalau bicaranya harus ada kebencian, rasa sakit hati segala macam. Apa namanya? Saya misalnya punya rasa sakit hati yang sangat besar kepada seseorang. Saya datang ke orang misalnya Ki Prabu ya, atau orang dukun paranormal yang lain. Pak, Eyang, Mbah, Ki, tolong bantu saya sakit hati sama orang ini. Ini nama lengkapnya, ini fotonya segala macam. Tolong buat dia celaka. Misalnya contohnya seperti itu ya, kalimatnya saya juga nggak tahu. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ada harga yang harus dibayar oleh saya sebagai orang yang meminta? Dan apakah ada harga yang harus dibayar juga dari si dukunnya ini, Ki? Karena semuanya kalau tadi Ki Prabu bilang ada sebab dan akibat. Ketika saya minta nih, ada akibatnya juga nggak yang harus saya terima nih, harga yang harus saya bayar gitu. Gimana, Ki? Baik, Mas Radit. Biasanya pasien yang datang ke saya berobat tadi banyak yang kena santet juga, kena teluh, kena tenung. Dan saya juga pernah bertarung itu dengan 5 sekaligus, dukun santet. Dikeroyok 5, saya pernah. Keluar darah di sini, sering. Ya, tapi Allah masih kasih saya umur, masih saya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya selamat ya. Jadi di sana itu ada paket dia ternyata itu. Ada paket mau yang kayak kita makan mie tadi, mau yang spesial, mau yang biasa, harganya sekian. Harganya lagi tadi itu dosanya siapa yang tanggung? Biasanya orang yang minta tadi itu sudah nggak peduli lagi dengan dosa. Yang dia peduli tadi sakit hati dan kebencian. Disitulah dukun tadi menggunakan sarananya. Nafsu, kebencian, amarah yang sudah menggelap mata tadi dipakai oleh dukun tadi itu untuk mengirim makhluk yang memang di alam kegelapan. Itulah disebut santet tadi itu. Jadi kalau nggak ada sebab itu nggak akan terjadi santet tadi. Jadi nggak bisa sembarangan. Saya kasih suatu for example ya, suatu contoh nih. Ini terpaksa, mohon maaf ya buat warga Kalimantan semua. Ini sebagai contoh saja untuk mengedukasi masyarakat supaya orang itu tahu bahwa ilmu itu ada, tapi tidak bisa dipakai sembarangan. Mohon maaf ya warga Kalimantan seluruhnya, Banyuwangi, Pandeglang, Banten semua. Saya ingin edukasi sedikit. Jadi begini, Mas Radit mungkin pernah dengar di Kalimantan, burung bisa pindah ke toples. Kemaluan laki-laki bisa pindah ke toples. Ya. Contoh ada orang pergi ke Kalimantan. Ya mohon maaf suku Dayak lah. Dayaknya apa saya nggak usah sebut lah. Dayak kan banyak luas ya. Sukunya macam-macam, suku Dayak lah itu. Nah kemudian dia pacaran nih. Pacaran, tapi dia tidak kawinkan itu anak cewek tadi itu. Dasar daripada itu dia pergi ke orang pintar di sana. Dia minta tolong. Pagi, si laki-laki tadi dia lihat burungnya sudah nggak ada. Udah pindah ke toples. Semua, sak barangnya, sak bijinya di dalam toples. Bagaimana cara mengembalikannya dan bagaimana cara memindahkan tanpa operasi dokter ini? Tanpa medis, tapi pindah ke toples. Kalau nggak percaya silahkan ke Kalimantan buktikan sendiri. Ya kan? Nah, kemudian apakah si orang pintar tadi yang mampu memindahkan tadi kemaluan tadi itu ke dalam toples bisa melakukan ke Mas Radit yang tidak ada sebab masalahnya? Nggak bisa. Sama dengan si Ferry tadi. Menarik. Jadi Ferry tadi menantang, dia nggak punya masalah dengan dukun santet kok. Coba bikin masalah sama anak dukun santet atau klien dukun santet, pasti kena santet dia. Masalah nanti ada dia pagar tubuh terserah dia lah. Tapi paling nggak dihantam santet. Tinggal kuat-kuatan aja. Ya, ini ya. Jadi nggak bisa Mas Radit tadi dipindahkan burungnya oleh si orang Dayak tadi itu kalau Mas Radit tidak punya hubungan intim dengan si perempuan tadi, sehingga tidak timbul ada dendam. Jadi ilmu itu ada etikanya, nggak sembarangan. Menarik. Dan makasih Mas Radit ya. Thank you, mohon maaf warga Kalimantan semua ini buat contoh aja supaya ada orang jangan terlalu meremehkan. Terima kasih. Iya, jadi sangat insightful sekali ya. Karena ya mungkin inilah jawaban kenapa sampai dengan 3 bulan ini tidak ada orang yang berhasil menyantet Ferry Irwandi gitu, karena tidak ada sebab musabab yang benar-benar clear dan jelas gitu. Kalau cuma sekedar menantang segala macam, kalau kita tadi ngomongin tentang ada harga yang harus dibayar, ada sebab dan akibatnya segala macam, mungkin pemahaman logika sederhana saya adalah ada orang datang ke Ki Prabu atau ke dukun-dukun ini, kayak tadi saya contohkan, saya pengen minta santet ini segala macam, kemudian si dukun ini menyanggupi. Tapi
harga yang harus dibayar atau dosanya itu ada di yang minta. Kalau nggak ada yang datang, tiba-tiba si dukun atau Ki Prabu yang nyantet dia, maka full semuanya ditanggung sama Ki Prabu. Dan tidak banyak, atau tidak mau si orang-orang pintar ini, dukun-dukun ini mau untuk menanggung harga harus dibayar itu. Karena tidak ada masalah. Tapi kalau diberikan contoh, dia datang ke satu tempat, dia melukai perasaan seseorang di kampung yang banyak ilmu-ilmu seperti ini, maka kemungkinan besarnya si Ferry ini akan bisa merasakan apa itu rasanya santet gitu ya. Betul. Oke. Wow, sangat menarik sekali Ki Prabu. Pertanyaan saya yang terakhir. Ki Prabu, ini terkait dengan santet, tenung, teluh, guna-guna pelet ini adalah sesuatu yang tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di luar negeri. Kisah-kisah tentang santet, teluh, dan sebagainya, masyarakat Indonesia mendapatkan cerita ini kebanyakan dari film dan mitos yang berkembang di satu daerah. Katanya begini, katanya begitu, segala macam. Pertanyaan saya yang terakhir, Ki. Menurut Ki Prabu, terkait dengan santet ini, gini. Jadi ada satu cerita, ini cerita dari teman saya ya. Tapi sekali lagi, saya dan masyarakat Indonesia kebanyakan mendapatkan cerita ini dari temennya. Jadi ada satu cerita di mana ada satu orang perempuan disukai sama satu orang laki-laki. Dia bekerja di sebuah pabrik. Si perempuan ini menolak si laki-laki ini yang mencintai dia berkali-kali sampai dia sakit hati. Pergilah dia ke satu orang pintar atau dukun. Dia tidak mencelakai si perempuannya justru. Dia mencelakai siapapun laki-laki yang menikahi dia. Dan ini kejadiannya nyata, dia menikah sampai pernikahan yang ketiga, meninggal semua. Disinyalir katanya satu orang pintar ini makhluk yang salah satu paling tua di bumi. Bentuknya seperti monyet, ekornya bentuknya besar, ekornya panjang, ngelilit si rumahnya dia ini. Dan sudah banyak orang yang mencoba, orang pintar apa segala macam, tapi tidak ada yang berhasil karena ini sampai kematian yang ketiga gitu. Nah, untuk orang-orang seperti perempuan ini, mereka sudah tidak lagi punya pikiran yang jernih, dia bingung harus kemana, harus bagaimana. Ada nggak sih Ki, tips-tips dari Ki Prabu untuk terhindar dari guna-guna seperti ini? Kalaupun dia terkena, apa hal yang harus dilakukan Ki sebagai penutup? Supaya ini positif nih terakhir ya. Baik. Terima kasih Mas Radit ya. Ya, saya kembalikan dulu ke santet tadi itu ya. Mungkin Mas Ferry sekali lagi juga harus, Mas Ferry ya, harus dulu membaca majalah misteri tahun 97-98 ya, bahwa di sana dulu itu terjadi namanya pembunuhan dukun Banyuwangi tadi terkait masalah santet. Jadi kalau nggak ada santet nggak ada majalah itu, ya kan? Nah, mungkin Mas Ferry nggak tahu saya lahir tahun berapa, ya tapi yang saya kalau misalnya belum lahir tahun 97-98 itu ada di majalah misteri, dibuka aja itu kisah pembunuhan dukun Banyuwangi atau buka di Google. Kemudian tadi saya sudah kasih contoh tentang santet tadi itu, Supiati namanya tahun 2012, Bantul. Orangnya itu orang Sumatera Selatan, Komering. Terus pernah tinggal di Lampung dan itu kejadian santet. Baik Mas Radit, yang saya teruskan masalah tadi. Untuk ke depan nanti kita kalau ada waktu nanti kapan kita bikin tentang kisah manusia harimau, manusia kucing, manusia gajah, manusia siluman apa gitu ya. Baik. Jadi begini Mas Radit, yang tadi dikatakan tadi itu ada seorang wanita tadi sahabatnya cerita temannya Mas Radit tadi itu adalah dia akhirnya karena dia tidak bisa menikah dengan perempuan tadi itu, akhirnya dia minta tolong sama orang pintar atau orang yang mengerti agar supaya perempuan ini kalau nggak dengan dia dengan siapapun dia tidak, kan begitu ya intinya ya. Nah itu variasi banyak macam-macam Mas Radit. Ada yang dia nikahkan dengan batu, dikawinkan dengan batu, dikawinkan dengan ayam, sampai kapanpun nggak ada kawin-kawin itu perempuan. Ada yang begitu, dinikahkan dengan batu, diambil batunya dikawinkan dengan batu sehingga dia tidak menikah. Sampai batu itu mati kan lama, ayam sampai ayam mati kan lama begitu ya, gitu ya. Nah jadi kiat-kiatnya harus kita lakukan apa? Yang pertama adalah
mulut. Hmm. Kalau kita pukul orang, luka tubuhnya, maka luka itu bisa sembuh. Walaupun ada bekasnya. Memaafkan bukan berarti melupakan kejadiannya. Ada bekasnya memang untuk mengingat kita. Tapi kalau suara, kita sakiti orang, sakitnya melebihi lukanya ditusuk oleh sembilu. Sampai kiamat kita teringat. Maka hati-hatilah dengan mulut. Jangan sekali-sekali merendahkan orang. Ibadah yang kuat, ya toh? Amal ibadah yang kuat, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan terhindar daripada santet, teluh, tenung, terhindar pelet, dan yang paling utama adalah positive thinking. Oke, Bersihkan menarik. hati. Oke, pikiran. kalau untuk orang yang sudah terkena, Ki, apa kiat-kiat dia harus ngapain nih? Yang bisa dia lakukan apa nih kalau dia udah kena tenuh guna-guna, santet dan segala macam? Untuk orang yang sudah kena, hubungi Mas Radit, hubungin manajemen haluan misteri, yaitu Mas Radit. Nanti Mas Radit bisa hubungi Ki Prabupati. Nanti insya Allah kalau Allah mengijabahnya, saya bantu. Alright, menarik banget. Sekali lagi terima kasih banget, Ki. Saya masih ada banyak banget topik yang pengen dibahas sama Ki Prabu sekali lagi. Tapi pada akhirnya waktu juga memisahkan kita yang harus dibatasi. Ada banyak topik-topik terkait dengan kebal. Terus tadi Ki Prabu juga menyampaikan Susuk. tentang susuk dan sebagainya. Ada materi, apalagi susuk di kalangan artis ya, yang atau penampil ya, entertainer di daerah-daerah, penyanyi dangdut dan sebagainya, itu sangat terkenal banget. Itu satu hal yang menarik juga untuk diangkat satu waktu nanti. Teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan cerita kami berdua, obrolan dari awal sampai dengan akhir. Mana yang menurut kalian hal-hal yang menarik untuk bisa menjadi pengetahuan buat kalian? Tulis di kolom komentar. Bagian-bagian mana yang menurut kalian itu adalah sebuah halusinasi atau sesuatu yang tidak benar. Kalian juga tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi sebuah diskusi yang sehat, diskusi yang berimbang. Dan Ki Prabu juga sangat terbuka orangnya. Kalau ada orang pengen ngajakin ngobrol, berdiskusi, berbeda pendapat, Ki Prabu juga sangat terbuka untuk itu ya. Siap. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum.